Karena Islam sebagai agama membawa nilai-nilai universal, sementara budaya tumbuh dari tradisi lokal yang beragam. Ketika budaya tertentu dianggap bertentangan dengan ajaran Islam, muncullah perdebatan mana yang harus diutamakan, iman atau identitas kultural. Disinilah sensitivitas muncul. Misalnya, praktik adat yang dianggap melanggar syariat bisa menyinggung identitas komunitas. Di sisi lain, pemaksaan tafsir agama pada budaya bisa dianggap menghapus warisan leluhur. Isu ini bukan tentang siapa yang salah, tapi bagaimana kita membangun dialog. Masyarakat perlu belajar membedakan antara nilai inti agama dan ekspresi budaya yang bisa beragam. Mencari titik temu antara keduanya bukan kelemahan, melainkan kekuatan sebuah masyarakat majemuk. Kawula Mataram Kraton Ngayogyakarta Diningrat itu setiap malam 1 Suro menyelenggarakan mubeng beteng. Itu mempunyai tujuan untuk introspeksi muhasabah. Setahun perjalanan hidupnya bagaimana, sejauh mana memberikan kontribusi terhadap warga masyarakat dan sekitarnya, lebih luas lagi kepada Keraton Ngayogyakarta Diningrat. Penyelenggaranya itu Paguyuban Kawula Mataram Yogyakarta. Pesertanya terbanyak abdi dalam, banyak masyarakat biasa, banyak. Itu hajat Kawula Mataram Yogyakarta. Jadi penyelenggaranya bukan keraton. Ya keraton ya istilahnya berkolaborasi lah gitu. Memang pesertanya itu kenapa kok bisu itu memang aturannya tidak berbicara. Bisu itu kan untuk mawas diri, introspeksi kan hati ini. Memang itu sebetulnya salah satu wujud dari konsep kebudayaan Jawa Ngayogyakarta Diningrat. Inti dasarnya kebudayaan Ngayogyakarta Diningrat itu satu, eling sangkan paraning dumadi. Ya, kita ingat asal muasal kita itu dari mana. Terus manunggaling kawula Gusti, baik secara vertikal maupun horizontal. Secara vertikal kepada Allah, horizontal kepada sama dan kepada pemimpin. Kalau secara vertikal kita bisa manunggal dengan Allah, dengan Tuhan Sang Cipta kan harus menjalankan segala perintah agama dan meninggalkan larangannya. Intinya takwa.
Begitu juga dalam melaksanakan berbagai kegiatan pembangunan, baik kebudayaan, kemasyarakatan dan sebagainya, itu harus ada istilahnya wiji antara yang dipimpin dengan yang memimpin. Manunggaling kawula Gusti di sini pemimpin. Itu semua eling sangat paling dumadi manunggaling kawula Gusti ini mempunyai tujuan apa? Ini sebagai apa ya, rentetan dalam rangka kita melaksanakan kewajiban kita sebagai manusia. Mamayu hayuning bawa. Mamayu itu melindungi, hayu itu rahayu wilujeng selamat, bawono dunia. Melestarikan, melindungi dunia. Dalam bahasa Jawa mungkin kalimat waktu amin. Tradisi yang didasari oleh Kabupaten Yogyakarta Meningrat yang saya sebutkan tadi, itu tradisi untuk introspeksi memasuki tahun baru. Sejauh mana kita sebagai manusia mewujudkan, mengamalkan konsep dasar kebudayaan Jawa dan Yogyakarta Meningrat yang ada 3 komponen tadi itu. Manunggaling kawula eling sangan parani dumadi, manunggaling kawula Gusti, mamayu hayuning bawa. Putar beteng ini untuk setahun sekali. Jadi ini udah tradisi Jogja. Tapi putar beteng ini satu, tidak boleh bersuara. Kita putar beteng, niatkan niat kita. Alhamdulillah kita diberi hikmahnya, ya kan? Inilah kepercayaan lingkungan keraton. Walaupun saya asli Kalimantan 45 tahun, tapi saya alhamdulillah agak ngerti sedikit-sedikit. Ikutin aturan lingkungan keraton. Kalau kita ngikutin, alhamdulillah kita diberi berkah. Lalu, bagaimana Islam memandang tradisi seperti ini? Bagi Islam sendiri, dia tradisi itu diambil atau tidak diambil, budaya satu disetujui atau tidak, itu tergantung dari bagaimana pelaksanaan budaya itu.
Kalau di budaya tersebut memang ada singgungan kepada hal-hal yang sifatnya supranatural, ya, sampai kemudian melanggar akidah dan kemusyrikan, maka Islam dengan tegas melarang itu. Tapi kalau budaya itu tidak ada hal-hal seperti itu, tidak melanggar moral, tidak juga melanggar akal, maka kita boleh menerimanya. Lalu, apakah seorang muslim bisa mengikuti acara tapak bisu ini? Prinsipnya bagi muslim itu, kalau dia memang tidak ada mengarahkan kegiatan tersebut kepada kemusyrikan, apapun itu, semua bentuk budaya boleh dikerjakan, boleh dilaksanakan kalau tidak ada singgungan dengan kemusyrikan. Nah, kalau itu ada kesinggungannya, maka kita tidak perlu melaksanakan dan harus menjauhi itu. Melihat budaya itu pun ya yang harus kita lihat tujuan muncul budaya itu kenapa, itu harus diperhatikan juga, karena di masyarakat kita ini, masyarakat Jawa, sejak lama itu sudah banyak akulturasi, sudah banyak percampuran budaya. Islam makanya gampang diterima karena dia mudah masuk ke dalam budaya. Jadi budaya yang dulunya itu bukan Islam, kemudian Islam datang, itu kasih warna di budaya itu. Daripada bakar dupa kemudian menyembah sesuatu yang tidak jelas, mendingan kita baca Quran sambil makan minum. Nah, kira-kira itu bagian dari akulturasi budaya. Tapak bisu itu keliling keraton tanpa dia mengeluarkan suara sebagai refleksi, ya. Walaupun kita kalau kembali kepada kita sebagai seorang muslim, ya kita punya cara kita sendiri gitu. Tapi kalau coba dipikirkan kembali gitu, apakah cara itu juga sepenuhnya salah? Rasanya juga tidak gitu. Karena itu bagian dari komunikasi intrapersonal. Ketika dia melakukan itu kan seolah muhasabah gitu, melihat pada diri sendiri sudah yang dilakukan selama setahun ini apa gitu. Ya, jadi pengetahuan sebelum kita ke sana perlu tahu, ketika di sana melakukan apa juga perlu paham, kemudian mencoba menyesuaikan itu dengan Islam itu titik kesamaannya mana. Nah, kalau itu sudah diketemukan, bolehlah kita coba ikut ke sana. Ya, dan itu penting kalau untuk menghasilkan sesuatu yang lebih objektif. Coba kita hadir di situ, sehingga kita bisa memberitakan kepada orang lain itu di dalamnya sebetulnya apa. Percaya malam satu suro itu sakral. Bagaimana menurut pandangan Islam? Dari pandangan Islam sendiri tidak pernah menganggap hal demikian. Ya, bagi Islam memang ada malam-malam tertentu yang memang itu mustajab. Ya, seperti malam sepertiga malam itu kan mustajab. Gitu. Tapi kalau dikasih tanggal tertentu itu tidak ada keyakinan seperti itu. Kalau keutamaan fadilah ada, karena bulan Muharram itu salah satu bulan yang memang punya fadilah, itu selain bulan Dzulhijjah, selain bulan Dzulqa'dah. Ya. Tapi kalau yang dimaksud sakral, tadi kan sakral. Sakral yang dimaksud begitu kan mungkin dalam perspektif menakutkan atau turunnya jin gitu ya, makhluk halus ya. Apapun lah itu. Kalau memang pengertiannya itu. Kalau itu yang dimaknai, tentu kita tidak ikut dengan pemahaman itu. Kita cukup memaknainya, dia memang punya fadilah, udah cukup begitu saja. Tradisi tapak bisu di Yogyakarta adalah wujud nyata akulturasi budaya antara kepercayaan Jawa dan ajaran Islam. Dalam proses ini, nilai-nilai spiritual seperti tirakat, kesunyian, dan pencarian makna hidup berpadu dengan simbol dan ritual tradisional. Islam tidak menghapus budaya lokal, tetapi meresap secara halus, memberi makna baru tanpa menghilangkan akar budaya. Tapak bisu menjadi contoh harmonis, bagaimana dua nilai berbeda dapat menyatu.
membentuk identitas kultural yang khas dan tetap relevan hingga kini.